warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa asrafis sakirin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih terus menerus memberikan kita nikmat iman wal Islam, masih terus menerus memberikan kita umur berkah, sehat walafiat, masih terus menerus memberikan kita izin untuk melangkahkan kakinya, untuk melangkahkan kaki kita di tempat yaitu yang disebut taman surga. Kalau bukan atas kehendak Allah, tidaklah kita duduk sampai di sini. Kalau bukan karena nikmat Allah, tidaklah kita diberikan rahmat, diturunkannya rahmat di tempat majlis ini. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan beliau, dengan mengagungkan Allah, dan terus ingat kepada Allah dengan terus bertauhid kepada Allah. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu ingat kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terlepas dari sesuatu perkara hal yang jahil. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menebarkan rahmatnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengerti akan apa yang namanya baik dan namanya buruk. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengenakan pakaian dari sebelumnya kita bertelanjang badan. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para wanita yang semenjak lahir dibunuh, dan karena ada Nabi Muhammad dimuliakan derajatnya wanita-wanita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengenal apa arti makna cinta. Semuanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas gimana sekarang ini kita sudah berjauhan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan siapa lagi kita mengharap jalan keselamatan, sedangkan Nabi Muhammad kita tidak bisa pertemukan? Dengan cara apa lagi kita dapat menyambung kita kepada Nabi Muhammad, sedangkan kita tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara apa lagi kita dapat jalan menuju pintu Allah Rabbul Alamin, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada di depan mata kita yang bisa membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Lalu apakah karena lantaran itu kita melupakan Nabi Muhammad? Apa karena lantaran itu kita tidak mau mengenal Nabi Muhammad? Apa karena lantaran itu rasa cinta kita ini terbatas oleh Nabi Muhammad? Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak mendahulukan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, itu bukan ciri-ciri orang yang beriman. Itu kata Allah Subhanahu wa taala fil kitabil karim. Wajib
sebagai seorang mukmin mendahulukan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sebelum mencintai dirinya, sebelum mencintai bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, hartanya, dan lain-lain. Kita bisa cinta sama orang tua karena siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengajarkan untuk kita berbakti dan cinta kepada orang tua. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita untuk mencintai anak-anaknya. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita sebagai seorang suami untuk mencintai istrinya. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita untuk menjaga hartanya, untuk menjaga harta kita, untuk mempergunakan harta di jalan yang baik. Semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari suatu yang hina diri kita, diangkat derajat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau ada orang yang melecehkan dan menghina Nabi Muhammad? Bagaimana pembuktiannya? Udah gak asing lagi di zaman Nabi. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihujat, Nabi diludahin segala macam. Ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad berjalan-jalan bersama cucunya yaitu Imam Hasan dan Imam Husain. Nabi Muhammad berjalan berdua ngajak cucunya Imam Hasan, Imam Husain masih kecil-kecil. Ketika dalam perjalanan ada seseorang yang usil pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disambit, Nabi Muhammad diludahin. Ini cucunya yang masih kecil, bertanya sama kakeknya, mendatangi, ya Rasulullah, wahai kakekku, kenapa orang itu berbuat sedemikian kepadamu? Kenapa? Dan engkau hanya diam. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai anakku, ya Hasan, ya Husain, jikalau diriku pribadi dihina sudah terbiasa, dan aku diutus sebagai figur yang harus mengajarkan sabar, figur yang harus mengajarkan ikhlas, figur yang harus mengajarkan memaafkan, yang disebut rahmatan lil alamin. Kata cucunya apa? Kata Imam Hasan, Imam Husain, tapi sungguhnya aku tidak terima atas perlakuan anak masih kecil nih. Tapi sungguhnya aku tidak terima atas perilaku mereka itu padamu ya Rasulullah. Engkau adalah utusannya Allah, engkau yang dimuliakan oleh Allah, engkau yang disayang sama Allah. Bahkan umat-umatmu segitu mencintai engkau, segitu menjaga engkau, segitu merawat engkau, sampai tidak redha. Jangankan tubuhmu, namamu ternodai lagi, umatmu tidak redha. Sekarang terjadi juga. Iya, sekarang terjadi. Dari zaman dulu sampai sekarang itu terjadi. Kata Rasulullah, ya Hasan, ya Husain, engkau tidak usah ragu, engkau tidak usah bingung, dan tidak perlu kau pikirkan. Sesungguhnya engkau, anak engkau, cucu engkau, semua keturunanku akan menghadapi hal-hal seperti ini. Dihina, dicaci, dimaki, dihujat, difitnah, dikucilkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, sesungguhnya engkau wahai ahlul bait, aku sucikan sesuci-sucinya. Sesungguhnya
pada diri engkau wahai ahlul bait akan aku sucikan dan ingin aku sucikan sesuci-sucinya. Iya, jadi darah yang mulia tidak akan pernah ternoda. Darah yang suci tidak akan pernah kotor. Darah yang bersih tidak akan pernah rusak. Dijaga. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kemudian nasnya seperti itu. Ahlul bait ini bukan seperti Nabi. Kalau Nabi ini maksum, terjaga, terlepas, terhindar dari segala sesuatu yang buruk, dosa apapun itu. Allah jaga. Tidak pernah berlaku dosa, tidak pernah berlaku maksiat, tidak pernah berlaku tidak baik. Tidak ada di sifat Nabi. Dijaga sama Allah. Bahkan dosa pun tidak akan Allah turunkan di Nabi. Dijaga. Sebutnya maksum. Lalu Ahlul bait ini tidak maksum. Lalu bagaimana caranya disuciin? Bagaimana kita memandang ahlul bait atau keturunan Nabi atau zuriyat Rasul yang disebut habaib ini orang suci? Karena mengalir dari titisan darah yang suci, yang Allah jaga, yang Allah lindungi. Nggak redo, Allah tidak akan pernah redo darah suci terkotor. Nggak akan redo. Allah jaga. Tapi tetap kalau berlaku dosa ada hukumannya. Tapi bukan ranahnya manusia, bukan ranahnya umat untuk menghukum perbuatan ahlul bait tersebut. Habib sih mau gimana aja, dijamin. Di bahasa Habibnya, bukan oknumnya, Habibnya dijamin. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang minum darah Nabi Muhammad. Darah Nabi Muhammad jadi minum. Kata Nabi Muhammad, kenapa engkau berlaku seperti itu? Karena aku cinta engkau ya Rasulullah. Ketika Nabi luka ini tetesan darahnya, tadanya diminum darahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya di darah yang kau minum itu darahku, dan darahku itu diharamkan untuk dimakan oleh api neraka. Tidak akan bisa terbakar apabila ada seseorang yang di dalam dirinya ada darahku atau bersentuhan kepadaku. Bagaimana kalau ahlul bait Nabi Muhammad? Jadi ini urusannya Allah, bukan urusan umat, bukan urusan manusia. Mau alim apa lagi? Bukan ranahnya atau bukan ranahnya ulama juga. Ini ranahnya Allah. Habaib ini zatiyah, pemberian dari Allah langsung, bukan pengangkatan dari makhluk. Lain kalau ustaz, kiai, ulama itu diangkat sama makhluk. Ustaz harus belajar sehingga bisa disebut ustaz. Ulama harus berdakwah sehingga disebut ulama. Kalau Habib brojol, Habib. Kenapa? Karena mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbahtukum ala sirat ashadukum li hubbi ahli al-bait wa ashabi. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak akan goyah yang kencang jalannya, yaitu seseorang yang mencintai sahabatku, kata Nabi Muhammad, dan mencintai keturunanku. Jelas. Jadi sebagai mukmin, sebagai muslim, hukumnya wajib mencintai ahlul bait Rasul. Karena mencintai ahlul bait Rasul ciri-ciri orang mukmin. Kenapa? Karena menjalankan perintahnya Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutnya
jadi orang mukmin? Kenapa bukan orang Islam yang diwajibkan? Kenapa disebut seorang muslim dan mukmin? Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas hati hamba-hambanya yang dengki, yang iri. Orang Islam belum tentu mukmin. Ada orang Islam yang munafik. Iya, makanya hakikat kata munafik itu seseorang yang di dalam hatinya mengingkari, di mulutnya mengiyakan, itu munafik. Itu orang munafik, bukannya bermuka-muka, bukan. Orang munafik itu orang yang tahu akan syariat hukum agama Islam, dia tahu tapi menolak, itu munafik. Orang tahu hakikatnya itu haknya ahlul bait Nabi Muhammad, tapi dia menolak, itu orang munafik. Orang tahu bahwa perintah mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengingkari, itu orang munafik. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda kepada Imam Ali karamallahu wajhah, bilang sama Imam Ali, apa ya Ali, sesungguhnya rusaknya umatku karena mereka golongan orang-orang yang munafik. Banyak orang-orang yang munafik, banyak. Kenapa? Iri. Siapa yang gak iri jadi anak sultan? Iya. Siapa yang gak iri melihat anak sultan? Jadi kita lihat anak presiden yang ada waktu kita iri. Iya, gimana ini orang yang diistimewakan, orang yang dijaga, orang yang dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia belajar, dia mengejar untuk mendapat pangkat kehabaiban, mau sampai mati dia tidak akan pernah dapat kalau bukan dasarnya mengalir atau tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mengutarakan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Yaitu dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah Allah yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad wasiatkan kepada kita. Makanya itu wahyu turunnya ke Nabi Muhammad. Iya, Al-Quran itu turunnya di Nabi Muhammad. Kenapa bukan di orang-orang lain? Apakah manusia ngerti bahasa Allah? Makanya itu Allah utus seorang nabi. Untuk apa? Untuk bisa berdialog sama manusia. Allah khususkan, aku utus seorang nabi. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Itu dijelas. Aku utus seorang kekasih, aku utus seorang pengantar, aku utus seorang pembimbing untuk di tengah-tengah hamba-hambaku, di tengah-tengah makhluk. Makhluknya di sini seluruh yang berupa sebagaimana yang adanya makhluk tersebut di situ, yang wujudnya manusia. Untuk apa? Agar bisa bermusyawarah, agar bisa berdialog, agar bisa bersilaturahmi. Kalau Allah utus rupanya seorang utusan yang bukan berupa manusia, contoh malaikat, lari gak ente? Ini malaikat hadir pencabut nyawa, kabur gak? Rahasia Allah. Cuman jasad itu manusia ditempatkan di tempat wadah manusia, tapi disebut sayyidul wujud. Ini Nabi Muhammad.
diciptain agar bisa berdialog sama kita. Itu jelas. Nabi Muhammad nggak pernah minta upah atas jasanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta sendiri kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang kau inginkan atas jasa-jasamu, atas perjuanganmu yang telah aku perintahkan kepadamu, maka apa yang kau inginkan sekarang ya Muhammad?" Kata Nabi Muhammad, "Apa tidak ada yang aku inginkan ya Rabb." Dalam artian aku nggak minta hadiah. Kalau kita beda, kita berbuat sesuatu, kita minta imbalan. Nabi Muhammad nggak minta imbalan. Nabi Muhammad nggak minta imbalan. Makanya ada satu hadis menyatakan, wa qala as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Di surat Asy-Syura ayat 23. Sa'id ibn Masyhur dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Qul as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba." Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah apapun. Ini Allah Ta'ala atas seruanku, kecuali ya Muhammad kasih sayang, menyayangi, menghormati kerabat dan keluargamu. Itu Allah yang minta sama Nabi Muhammad. Allah yang minta sama Nabi. Begitu cintanya Allah sama Nabi Muhammad. Allah yang nyiptain makhluk yang mulia ini, tapi Allah cinta juga sama makhluk yang mulia ini. Lebih dari kita Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah redha. Allah pernah berkata Allah ini milik orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak disebut milik Nabi Muhammad. Aku ya Muhammad, aku ini milik orang-orang yang berselawat kepadamu ya Muhammad. Itu ketika riwayat hadis tentang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat semua kepada Nabi Muhammad. Malaikat makhluk semua salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan tanya apa ganjarannya, apa balasannya orang yang bersalawat kepadaku? Bukan untuk engkau ya Muhammad, untuk mereka. Apabila mereka bersalawat sekali padamu, kasih 10 kali balasannya rahmatku. Bayangkan 10 kali rahmat. Satu rahmat Allah yang kita nggak kebayang. Ini 10. Lalu kalau mereka bersalawat 10 kali, aku kasih dia 100 ya Muhammad. Lalu kalau 100 kali, aku kasih dia 1000 kali rahmatmu ya Muhammad. Lalu kalau 1000 kali, apa yang diinginkan kukumpulkan hajatnya ya Muhammad. Bukan buat Nabi. Di situ ditanya bagi ya Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ahla. Tidak kuciptakan semua sisi bumi dunia ini semua isinya kalau bukan engkau ya Muhammad. Pernah Nabi Muhammad ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, bumi ini tuh punya siapa? Milik engkau ya Rabb. Tidak, milik engkau. Langit milik engkau ya Rabb. Tidak, milik engkau ya Muhammad. Isi bumi ini punya siapa ya Muhammad? Sesungguhnya milik engkau ya Rabb. Tidak ya Muhammad, milik engkau. Lautan kuciptakan milik engkau. Surga aku ciptakan untuk engkau. Langit kuciptakan untuk engkau. Bumi kuciptakan untuk engkau.
makhluk kuciptakan udah engkau, dari engkau, sabab engkau. Lalu ya Muhammad, aku ini milik siapa ya Muhammad? Sallallahu ta'ala. Nabi Muhammad gak bisa jawab, gemeteran, nunduk Nabi Muhammad, malu, takut, cemas. Kalau kita kan kagak. Jangan menabi sama ulama sama Habib kadang ada kurang ajar, nggak merasa cemas, nggak merasa ragu. Nabi Muhammad dijaga adabnya, akhlaknya. Nggak ada yang bisa melewati akhlak Nabi Muhammad. Siapapun dia, sehebat apapun kewalian dia, setinggi apapun derajat dia, tidak ada yang bisa melewati akhlak Nabi Muhammad dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bingung, merenung, matanya ke bawah, tak berani lihat. Ya Muhammad, sesungguhnya aku ini milik orang-orang yang berselawat kepadamu ya Muhammad. Indah ya? Indah gak? Nabi Muhammad sangat cinta sama kita. Nabi Muhammad titipin di dunia ini kitabullah wa idrati. Itu yang Nabi Muhammad titipin sama umat ini, dijaga baik-baik. Iya, dijaga baik-baik. Tidak sempurna iman orang kalau enggak cinta kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi. Tidak akan sampai cinta ke Nabi Muhammad. Dipastikan itu tidak akan pernah sampai cinta seseorang kalau cintanya tidak lewat dengan orang-orang yang menjalankan ajaran Nabi Muhammad wa bil usus. Cinta sahabat, cinta sama ahlul baitnya, tidak akan sampai cintanya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pun pula tidak akan sampai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak lewat pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita nih, ada perempuan durjana. Yeah. Ini perempuan udah tahu dirinya hina. Dia pegang dalil satu. Enggak. Yang di dalil satu yang berbunyinya, yang ngomongnya orang yang tidak bisa dipegang mazhabnya buat anda pribadi, yang sanadnya tidak anda bisa pastikan dan anda ragukan. Dalilnya apa? Ada seorang pelacur masuk surga. Jadi Habib jangan merasa dia seorang orang suci. Ada pelacur masuk surga. Karena kenapa? Karena sedekah. Oh, jadi dilihat pelacur masuk surga karena sedekah. Dia nggak lihat di akhir hayat ini pelacur berbuat apa sehingga bisa masuk ke surga. Dulu Nabi Musa pernah menegur seorang pelacur. Sesuatu dosa besar katanya nggak akan bisa diampuni, yaitu menjual diri, berzina. Nabi Musa ditegur. Ya Musa, tidak, bukan itu. Ini orang nggak akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini orang insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kenapa? Di akhir hayatnya nanti dia mati dalam keadaan beriman, ingat sama Allah, yaitu taubat. Hadis ini pakai. Dan ada lagi satu lagi, itu Habib bikin rame-rame jalanan merusak orang, kan nggak boleh kayak begitu. Namanya menghadang, mengganggu perjalanan orang itu dosa. Nabi Muhammad ini dulu pernah ngomong dalam hadisnya, yaitu apa? Ada satu batu dipindahin agar tidak mengganggu, itu suatu ibadah yang disukai Allah.
Lo kira ini gurun pasir? Ini perempuan udah bego, udah tolol, dikira surga bisa dibeli pakai duit dia. Kalau duitnya halal, mana kita tahu? Orang yang udah musuhin habaib, benci sama habaib, dipastikan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan aneh yang berbicara, itu Nabi Muhammad SAW. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Walaupun dia sedekah, walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia berangkat haji, walaupun dia segala macam ibadah dilakukan, tapi ketika dia pengen mati atau mati dalam keadaan di hatinya ada kebencian sama zuriat Nabi, maka tempatin neraka. Bahkan ketika ketemu Nabi diusir sama Nabi, diusir sama Nabi. Ini Nabi yang bicara, Nabi yang bicara, Nabi. Jadi sekarang ini udah banyak pudar nilai agama dalam menilai yang hak dan yang batil. Karena kenapa? Orang-orang pendosa mengubar-ubarkan, membangga-banggakan dirinya berbuat maksiat. Bangga. Kita berbuat maksiat, kita malu kan? Kita ngumpet-ngumpet. Ini ada orang bangga. Gue ini, mohon maaf, pelacur nomor 1 di Indonesia. Na'udzubillahi min Allah yahdi. Berbuat maksiat tapi bangga. Udah gitu figur lagi. Bayangkan kalau ada satu orang ikut mengikuti dia, satu orang lagi ikutin dia, satu orang lagi, berapa orang itu yang ngikutin di dalam lembah maksiat. Diajak para wanita untuk ikut. Wah, ini cewek bagus, bikin motivasi, membuat saya jadi termotivasi. Dia ini seorang diri, single parent. Wah, bagus ini orang. Dari situ setan ngebisikin tuh. Ikut cara dia deh. Ikut cara dia. Lama-lama jadi dia. Lama-lama jadi dia. Sekarang di zaman lagi banyak fenomena. Yang hina Nabi dijemin. Ngehina ulama dijemin. Ngehina habaib dijemin. Iya, wallahi wabillah. Kalau ada seorang berkata kotor atau melecehkan guru anak di depan mata anak tabuk ke tangan anak. Dan itu sudah ada pernah buktikan. Ketika seseorang berkata buruk tentang guru anak tabuk ke orang. Demi Allah wa Rasulullah, andaikan Allah mengizinkan ada orang yang menghina Nabi di depan aneh penggal palanya. Dan andai kata wanita tersebut ada di depan aneh menghina Habib Rizik, aneh tabuk. Aneh gak pikirin hukum. Kalau yang patut dihukum, dia yang patut dihukum. Karena menebarkan kebencian kepada seseorang yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita jadikan panutan. Makanya wabil khusus buat para akhwat, jadilah wanita yang salehah. Kalau para akhwat ini ingin menjadi wanita salehah, ikutilah jejaknya Siti Fatimah Az-Zahra. Karena Siti Fatimah ini adalah ketua bidadari surga. Itu patokannya kalau pengen wanita soleha, lihat figur Fatimah Az-Zahra. Lihat figur. Bahkan ada hadis lagi ketika Fatimah Az-Zahra mendengar bahwa setiap amal
nasab terputus. Ada orang berkata seperti itu kepada Fatimah Az-Zahra. Bahkan ya Fatimah, bapakmu pun tidak akan bisa menolongmu nanti di akhirat. Nabi datang, lihat Siti Fatimah sedang bersedih, sambil gendong-gendong Hasan mau Husain, Imam Hasan mau Husain, mikirin anaknya. Lihat Nabi, lihat kenapa bersedih ya Fatimah, aku sedang memikirkan wahai ayahku, bagaimana nanti depannya ibadah, apakah anak-anakku ini akan menjadi seseorang yang soleh, yang taat, karena aku tidak akan bisa tidak bersedih melihat anakku berada di tempat sesuatu hal yang Allah murkai. Nangis Fatimah. Gak lama malaikat Jibril datang bilang, ya Rasulullah, kau bilang ke Fatimah anaknya, turunannya diharamkan sama Allah masuk ke api neraka. Nakdan, langsung dikasih. Allah nggak suka ngeliat kekasihnya bersedih. Makanya kata Nabi Muhammad, siapa yang membuat Fatimah bersedih, maka sesungguhnya hatiku pun tersakiti. Dan Allah nggak redo melihat Nabi disedih dan Nabi tersakiti. Allah nggak redo. Dikasih hadiah langsung. Jadi jelas gak Habib suci ya? Suci ya Habibnya? Habaib disuci. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, suatu saat nanti akan ada seseorang yang menganggap dirinya ini menjalankan ajaranku, dan orang ini bilang sama orang-orang bahwa dia ini sebagai keturunanku, ahlul baitku, tapi perilakunya menyimpang dari ajaranku. Ada. Siapa? Si maka disamain deh sama put-put tuh, ya gak? Imam Muhammad ini orang suci, emang disuciin di sana, nyimpang. Kalau Habib Rizik kan enggak. Itu deh berbalik akidah. Gara-gara petinggi ini yang bawa jadi ikut-ikutan kurang ajar sama Habib Rizik. Nah, siapa yang ngajarin? Ya orang-orang tinggi, figur-figur yang ngajarin buat orang kurang ajar sama ulama sama habaib. Jadi wajar kalau rakyat ikut kurang ajar itu karena petinggi ngajarin. Seharusnya kita sebagai figur ngajarin yang baik, kata-kata yang bijak. Karena seorang figur ini pasti disorot terus. Figur selalu disorot pakai kata-kata yang baik, yang hak, yang benar, beri kenyamanan, beri ketentraman. Kalau emang tidak benar, berilakulah yang adil. Mari kita tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mari kita jaga para keturunan Nabi Muhammad. Kita hormati para ulama. Kita ikutin jejak-jejak Nabi Muhammad yang ulama bawa, yang habaib bawa, dan kita pegang teguh pusaka Nabi Muhammad, yaitu kitabullah wa ajrati. Kita pegang teguh sampai mati. Bahkan kata Nabi, kita gigit pakai gerakan kita. Kalau kita ketemu orang seperti itu, kita gigit. Biar apa? Biar nggak lepas. Biar kita ini nggak lepas dari jejak beliau. Kita terlindung dari jejak beliau. Pegang teguh. Dekat sama Habib, pegang teguh. Jangan dilepasin tangan Habib. Baca terus Al-Quran, ikutin Al-Quran. Insya Allah kita selamat bisa jumpa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah lindungi diri kita dari fitnah-fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita. Wabil khusus mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Habibana Rizik Syihab. Allah teguhkan beliau, Allah berikan kesabaran beliau, Allah kuatkan beliau, Allah berikan lagi karisma dan karomahnya agar tidak ada satupun orang yang dapat menghina lagi beliau. Karena barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka di dalam hadis qudsi Allah menyatakan siap makar sama orang tersebut. Allah yang mengajak perang kepada orang tersebut.
Mudah-mudahan negeri kita ini dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang baik, tentram, berkah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita pun dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pejabat-pejabat petinggi-petinggi negeri kita Allah berikan hidayah dan menjadi pemimpin yang adil, yang bijak, sehingga bisa membawa Indonesia ini menjadi negara yang makmur, yang berkah. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang di sini juga Allah berikan kesehatan, keberkahan. Dan apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Datang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan buruk datangnya dari Al-Fakir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahina darba wa wad'i hadzal habib alanat as-samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtar wujud lillahi ala ahli al-wujud tasij wa alsinat al-malaika bitabshir lil alamin a'ta'i subhanallah walhamdulillah. لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلوا عليه وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مضينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
alhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi ka'bati qiblatan bil mu'minina ihwana wa lil islam wa amana bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatihi wa bil qadrihi wa sabrihi wa bil yawmil akhir wa bi man yabi sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatiha bil qabul wa tamam كل سؤال والمعقول وسلسل الظاهرات وبدل في الدنيا والدنيا والآخرة كافة لكل سار جالبة لكل حلنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وفي الآخرة وعلى نبي الله وعلى نبي الرحيم وعلى نبي الرحمن وعلى نبي صاحب الولاية وعلى نبي صاحب الروح وعلى نبي جسماني روحاني وعلى نبي الصحة والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا ما تقوى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإسلام والامتحان بحق سيدي ولدي أدنى الله بحق سيدي ولدي أدنى الله بحق سيدي ولدي أدنى الله ولكل نبي صالح وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بك الفاتحة ومثل الفاتحة ومثل الفاتحة يا مولانا يا مجيب يا هادينا ليقيم توجهنا إليك بالحبيب تقري هجا إلى قريب يا الله يا رسول الله تقري هجا إلى قريب يا حبيب الله تقري هجا إلى قريب يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا فرج الهم يا كتب الغم يا من لم يغفر ويرحم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا والحمد لله رب Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.